Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, di Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Gimana kabarnya rekan-rekan sekalian di tahun-tahun? Semoga kita semua dan negara kita tetap dalam keadaan kondusif, meskipun suhu politik saat ini lagi sedang menghangat. Perkenalkan, di sini kami dari tim Format TVB atau The Food Bodyguard, format pengawal suara pemilihan. Semoga pada pemilu nanti ini berjalan sesuai dengan rule ataupun aturan yang sudah ditetapkan, baik itu peraturan ataupun undang-undang nomor 7 tahun 2017 ataupun di penyelenggaranya dalam pelaksanaan pemilu ini mengikuti PKPU atau surat edaran yang dibuat oleh KPU, begitu juga dengan bagian pengawasnya. Semoga mengikuti Perbawaslu dan surat edaran yang lain. Begitu juga dengan pesertanya, semoga tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan sehingga pemilu di 2024 nanti berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan fair, diterima oleh semua pihak. Dan dalam upaya mewujudkan asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, jujur untuk penyelenggaranya dan pesertanya juga adil bagi seluruh peserta, tidak ada keberpihakan dari seluruh penyelenggara pemilu, sehingga pemilu benar-benar diterima oleh semua pihak. Di sini kami sebagai anak bangsa ingin memberikan sesuatu atau membuat sesuatu agar tercapainya pemilu yang fair, diterima oleh semua pihak, sehingga terkhusus di bidang data hasil perolehan suara. Nah, tadi dari awal kami sebut itu kami dari Format TVB, The Food Bodyguard, format pengawal suara pemilihan. Nah, di sini akan saya jelaskan sebelum nanti saya putar video tentang aplikasinya dan bagaimana merekap satu suara pemilihan. Di sini saya bahasakan dulu apa itu Format TVB. Format TVB adalah suatu format yang dapat dipakai untuk pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan DPD. Di mana input C1 langsung terkoneksi dengan rekap desa atau kelurahan, rekap kecamatan, dan rekap kabupaten kota, dan itu ditampilkan dalam satu sheet. Format TVB adalah suatu format pada Excel untuk mengawal hasil suara dari suatu pemilihan berbasis form C1. Dengan sekali klik pengikutan form C1, jumlahnya akan terkoneksi dengan hitungan secara horizontal dan vertikal. Kemudian terkoneksi dengan rekap desa atau kelurahan, rekap kecamatan, dan rekap kabupaten kota. Yang dimaksud dengan horizontal, hitungan angka akan terkoneksi sebagaimana hitungan pada C1. Yang mana kita ketahui di C1 itu mempunyai 5
kriteria ditandai dengan huruf Romawi. Romawi pertama yaitu berisi data pemilih dan pengguna hak pilih. Romawi kedua data disabilitas. Romawi ketiga penggunaan surat suara. Romawi keempat data perolehan suara, dan Romawi kelima data suara sah dan tidak sah. Dan format ini dapat mendeteksi apabila ada kesalahan penulisan ataupun penjumlahan pada form C1. Dan yang dimaksud dengan vertikal, hitungan angka yang terkoneksi dengan rekap desa atau kelurahan, rekap kecamatan, dan rekap kabupaten kota, dan dilengkapi dengan jumlah TPS, jumlah desa atau kelurahan, jumlah kecamatan, dan jumlah kabupaten kota, serta terkoneksi dengan ranking persentase perolehan suara, persentase pemilih, dan juga konversi suara pemilihan ke perolehan kursi dengan sistem Zenlek atau yang kita kenal dengan sistem pembagian 1357 dan seterusnya. Dan itu khusus untuk pemilihan legislatif. Zenlek ini adalah hasil penemuan dari ahli matematika dari bangsa Prancis pada tahun 1910. Dan untuk di Indonesia diterapkan sejak pemilu 2019. Dan semuanya ini ditampilkan dalam satu sheet. Nah, pada format TVB, operator penginput hanya mengisi data sesuai data dari form C1 tanpa harus mengisi sel penjumlahan dan rekap. Untuk penjumlahan dan rekap, pengisiannya sudah tersistem dan sel sudah terprotek atau tidak dapat diklik kita polisi. Kemudian format TVB atau nanti ada pada sheet 1 akan di backup dengan sheet 2 dan sheet 3. Sheet 2 itu kegunaannya untuk menandai apabila pada suku TPS form C1 itu ada kesalahan penulisan dan penjumlahan, sehingga nanti untuk menandainya diletakkan di sheet 2 tersebut. Dan juga untuk meletakkan foto dari form C1, form C dan juga form DA dan form DB. Perlu diketahui untuk memfoto atau memvideo rekapitulasi pada pemilu itu sudah diatur dalam PKPU 3 dan 4 tahun 2019. Artinya peserta diberi kesempatan untuk mendokumentasikan setiap hasil rekapitulasi dalam bentuk foto dan video. Dan untuk sheet 3 itu nanti berbentuk link dari sheet 1. Gunanya isinya sama, nanti di sheet 3 itu dengan sheet 1 itu gunanya untuk nanti di print dan dia tidak terprotek, sehingga nanti ukuran nanti bisa disesuaikan, sedangkan di sheet 1 itu nanti terprotek, sehingga tidak bisa untuk dimodifikasi ukurannya. Dan itu nanti hasil print tersebut untuk dibawa saksi ke pleno, sehingga menjadi alat bantu saksi pada saat mengikuti pleno. Dan apabila saksi nantinya dibekali oleh laptop atau tablet oleh ini yang bersangkutan, jadi saksi tidak perlu membawa print itu aturan kecamatan CA 155 TPS cuman CB ke bawah sampai ini CG sampai di CG sampai kecamatan CJ
terdiri dari 8 kelurahan ditambah berarti ada 80 kelurahan, terdiri dari 1.511 TPS. Ya. Jadi untuk sementara ini kita saya tampilkan format kosong sebagai materi format TPB secara horizontal dan vertikal. Yang dimaksud horizontal dia bergaris lurus ke kanan, kemudian vertikalnya bergaris lurus tegak dari atas ke bawah. Kita mulai dari horizontalnya. Misalnya ini dia di Kecamatan CA, Kelurahan D, TPS 1. Di Romawi 1, data pemilih terbagi 2, data pemilih dan pengguna hak pilih, kemudian ada DPT, DPTB, dan DPK. Nah, kita misalkan di sini data pemilih laki-laki 150, kemudian perempuan 145, DPTB-nya 7, kemudian perempuannya 8, untuk DPK-nya 5 laki-laki, 6 perempuan. Nah, ini untuk pemilihan sudah langsung otomatis terisi dan sudah terprotek, tidak bisa diklik seluruhnya seperti itu, tidak bisa diklik. Kemudian masuk kita ke koneksi antara data pemilih dengan pengguna hak pilih. Ini data pemilih 150. Nah, dia tidak boleh melebihi 150. 150 saja saya akan menolak. Nah, saya menolak. Jadi dia rumusnya sama dengan atau lebih kecil dari data pemilih. Dan dia lihat kolomnya kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi sini baru kita bikin dulu. Nah, dan di sini satu pakai datanya kita bikin hanya 135. Kemudian untuk DPTB-nya ya kita bikin banyak 6. Kalau di sininya bisa 7. Nah, untuk DPK-nya di sini datanya 5 dan 6. Nah, tidak bisa kita bikin dibalik. Pokoknya sini jadi 6, sini jadi 5. Nah, tidak bisa. Harus jadinya ini 5. Nah, di sininya baru bisa 6. Oke. Nah, di sini paham ya karena sekalian. Dan ini ya mungkin mohon maaf pada senior kalau ada kesalahan tentang penjelasan ini. Nah, ini untuk rekan-rekan yang mungkin masih belum paham tentang cara pengisian C1, dan ini dia untuk koneksinya. Kemudian masuk kita ke Romawi kedua, yaitu data pemilih disabilitas. Ya, artinya dia sesuatu yang harus ditampilkan tapi tidak mengurangi angka-angka yang ada di data. Jadi kita bisa menggunakan 5, ini 6, bisa isi data pemilihnya tidak boleh melebihi, kemudian ininya, nah kemudian ini kenapa merah? Karena 3 sel ini pada data penggunaan surat suara, berapa suara diterima, kemudian berapa suara dikembalikan, kemudian berapa suara dicoblos, belum terisi. Jadi ini kan 299. Sementara data pemilih berapa tadi itu? Dia kan harus dikali 2% dari pemilih. Kita bikin misalnya 305 surat digunakan. Nah, ini kan harus terkoneksi, dia harus lebih kecil dari surat suara yang diterima. Jadi seandainya yang dikembalikan ada 5, secara rumus matematikanya dia harus sesuai jumlah 3 kolom ini dengan 305. Berarti kan ini berarti berkontak berarti di sini. Nah, bila kita
hitungannya sesuai, maka dia langsung sel akan berwarna seperti semula. Ini keterangannya, jumlah harus sama dengan jumlah Romawi 31 dikurangi Romawi 32 dikurangi Romawi 33. Jika tidak sama, maka sel akan berwarna merah. Nah, kemudian kita masuk di perolehan suara. Nah, di perolehan suara ini untuk nama-nama partainya, di sini kami kosongkan dulu ya, nanti tidak kalau kita bikin partai, angka-angkanya kita bikin tidak sesuai, kita menghindari hal tersebut. Dan ini tidak ada bertujuan untuk mengarah kepada suatu partai manapun atau peserta manapun. Ini pemilihannya kemana nanti ini banyak, sudah kami isi langsung. Ini di sini ada dari partai A sampai partai X. Langsung saja kita sampai ke partai X. Untuk ini Romawi 4 ya, perolehan suara langsung kita Romawi 5, suara sah dan tidak sah. Nah ini dia, suara sah dan tidak sah, dan ini jumlah perangkatnya. Ini jumlah seluruh suara sah, jumlah tidak sah, suara tidak sah. Nah ini tidak perlu diisi, sudah langsung tersistem dari penghitungan dari awal. Nah tinggal ini tadi ini selesai dulu diisi. Nah, jadi jumlah seluruh suara sah dan tidak sah dia harus sama dengan jumlah penggunaan surat suara dan jumlah pengguna hak pilih. Ini 299, berarti dia harus sama dengan jumlah pengguna hak suara 99 ada pengguna surat suara dan jumlah surat suara di sini. Dan ini sudah tersistem dia sama, harus sama. 3 unsur itu harus sama. Apabila berlainan, ada kemungkinan pengisian kisahnya itu tidak ada kesalahan. Nah, kemudian setelah satu TPS ini selesai diinput, langsung ditandai di jumlah TPS sudah close, langsung berubah warna dehnya. Nah, yang lihat, tentu di sini tidak mungkin kita isi di sini semua, nanti ada sheet yang sudah kita isi. Di sini saya ingin menyampaikan bagaimana secara vertikalnya atau koneksi ke rekap kelurahan, kecamatan dan kabupaten kota. Mari kita lihat sini di data pemilih ya, 150 atau 45. Bagaimana dengan di rekap kelurahan. Dan untuk rekap kelurahan kecamatan dan kota ini tidak bisa diisi atau diklik, dia sudah otomatis. Nah ini 150 sampai 45, jadi seterusnya sampai ke data suara sah dan tidak sah. Nah ini tidak bisa diklik, yang terisi itu sudah terprotek. Anak lagi ini penjumlahannya sudah terprotek. Oke, berarti ini rekap dari kelurahan, yaitu di kelurahan D. Jadi kelurahan D sebanyak 22 TPS. Bagaimana dengan rekap kecamatannya? Rekap kecamatan, rekap kelurahan. Nah ini dia. Ini sudah masing-masing kecamatan. Nah masuk ke 150 juga. Jadi apabila tadi di kecamatan CA, ini kan baru hasil dari satu TPS di kelurahan D, ya kan? Apabila 2 kelurahan di lain lagi, tambah lagi gitu. Nah, kemudian rekap dari keseluruhan kecamatan, maka akan menjadi rekap kabupaten kota. Nah, jadi rekap kabupaten kota dengan rekap
seluruh kelurahan, jadi rekap seluruh kecamatan menjadi rekap kota kabupaten. Kemudian ini rekap dari seluruh kelurahan harus sama dengan jumlah rekap kota kabupaten 150 atau 5295. Nah, sama adanya. Kemudian juga rekap dari seluruh TPS dia juga harus sama. Ini kan harus TPS nih. Ini. Nah, ini ya, ini banyak pengguna hak pilih. Disabilitas ya. Pengguna hak pilih 299 ya, ini harus sama di 299, di rekapnya juga 299. Nah, sampai di sini sudah ini ya, sudah paham. Kemudian koneksinya dengan penghitungan konversi perolehan suara berjumlah kursi masih dan yaitu pembagian 1357. Jadi di sini kan tidak akan dicantumkan nomor urut nama partainya. Kemudian tadi masing-masing partai dan suara itu 11. Nah, pembagiannya bagian 1 dan 11 bagi 1 11. Ini 11 bagi 3, ini desimalnya belum kita bikin desimalnya. Membagi 5 dan 7. Apabila isinya nanti suara partai kali lebih besar, itu berubah di sini. Ini persentasenya. Nah, ini dia untuk keterangan informasi kehadiran pemilih kan, dari DPT apa, kehadiran pemilih DPTB, DPK, penggunaan ini sudah otomatis terisi, jadi tidak perlu diisi terklik ini. Nah, dari data kosong ini mari kita coba yang dengan format dan bentuk yang sama, data itu sudah terisi. Intinya sama seperti tadi dari DPT, DPTB, lihat ini DPT-nya tidak boleh pengguna pilih melebihi dari data pemilih, tetap dia lebih kecil ataupun minimal sama dengan. Nah, tentang yang ke kanannya buat sini ini sudah terisi semua, dan ini juga dalam apabila seluruh TPS dari 22 TPS di kelurahan D terisi, maka di sel kelurahan juga sudah terisi. Intinya langsung saja, kita tidak perlu yang horizontal jelaskan lebih ini, nah durasinya panjang. Nah, sini ingin saya sampaikan tentang koneksinya antara penginputan TPS dengan rekap desa kelurahan dan rekap kecamatan dan kota kabupaten. Kita lanjut dulu dia dengan rekap kota kabupatennya ya. Nah, coba kita cari yang rekap yang lainnya ya. Nah, umpamanya ini data pemilih ya, data pemilih jumlah 408473. Jadi dia ini dari rekap seluruh kecamatan harus sama dia dengan rekap seluruh kelurahan 408473 sama ya kan, dan ini berproses masih secara otomatis. Kemudian juga sama dengan rekap seluruh TPS. Ini TPS nya ya. Nah,
0,8473. Nah, di sini pahamnya. Jadi dia bisa langsung terkoneksi sampai rekap tingkat kota kabupaten. Kemudian juga ini persentasenya seperti ini. Jadi apabila nomor urut sekian partainya, nomor partai ini A, B, C sampai X, kan ini suara partai suara caleg. Apabila dibagi satu ya tetap satu, dibagi tiga ini. Nah, coba kita buktikan seandainya partai X ya, hasil perolehan suaranya coba kita tambahkan partai X ini ya. Ini tidak bisa diklik, dia kliknya di ini. Nah, ini kan satu dengan jumlah perolehan suara 10. Nah, gimana seandainya perolehannya 10.000? Nah, tentu di sini berubah, tapi di sini pasti berwarna merah karena tidak sesuai. Tapi kita kan di sini yang ingin memberikan tentang persentase senleknya. Nah, tentu dia berubah menjadi yang tadinya 15.110, X berubah menjadi 25,109. Persentase juga berubah. Lagi dengan ini kan nanti umpamanya dari kabupaten D ini yang diambil 15 kursi, tentu dari pembagian ini dicari 15 tertinggi. Itulah yang ditetapkan partai memperoleh kursi. Nanti dari partai dicari kembali suara caleg yang memperoleh perolehan suara terbanyak, seperti yang disebutkan dalam aturan dengan sistem proporsional terbuka. Dilihat dari suara terbanyak. Dan kemudian tentang suara tersebut, nah guna dari format TVB ini, rekan-rekan para peserta pemilu sekalian dan caleg-caleg yang berada di bawah naungannya dapat mengontrol tidak hanya suara rekan-rekan sekalian. Jadi rekan-rekan harus mengetahui berapa hasil suara yang jelas suara yang bersangkutan, kemudian suara caleg dalam satu partai, seperti partai ini, kan. Kemudian berapa perolehan dari partai lain berikut caleg-calegnya. Kemudian yang tidak kalah penting, berapa pengguna aplikasi ini bisa rekan untuk mengikuti berapa sebenarnya hasil suara, baik yang punya saudara atau rekan media. Nanti saya jelaskan di ini selanjutnya, karena nanti dilengkapi di sini dengan foto dari POM C1. Itulah gunanya foto C1-nya itu juga harus dilekatkan dalam form ini. Nah, sehingga kalau persidangan PKPU kan barang bukti yang kemudian kita masuk yang saya sebutkan tadi tentang apabila ada kesalahan penulisan atau penjumlahan, dan juga untuk meletakkan foto C1. Nah, ini jadi tampil sebelah kirinya atau keterangan daerahnya
tetap sama dengan di sheet 1, tinggal keterangan yang isinya berubah. Jadi di sini saya terangkan satu persatu tentang seandainya ada C1 yang salah pemilih kata penjumlahan, nanti di kolom ini diletakkan. Kemudian diberi warna, cuman warnanya jangan sama dengan warna pada ini merah, abu-abu, karena nanti akan terhitung nanti, sehingga nanti seandainya ada 10 TPS yang salah penjumlahan dan penulisan, kan nyarinya tidak mungkin di scroll begini, dan bisa hilang gitu. Sehingga mencarinya cukup dengan find. Ini sudah saya contohkan, seandainya ada dua TPS yang salah. Kemudian option, kemudian format, kemudian button, tinggal. Nah di sini saya beri warna kuning. Untuk warna bebas, mau pilih warna aja, warna apa saja, nanti ditandai. Kalau bisa jangan warna-warna rumit, sehingga nanti fan lebih mudah mencarinya. Sini kita warna kuning. Nah langsung udah preview ya, fan all dia ada satu sel di sini yang terdapat kesalahan penjumlahan. Jadi nanti ditandai belum terkoreksi, ini tepat kolom terkoreksi. Yang dikoreksi apa? Jadinya keterangannya di insert cell, di insert comment, di Kecamatan CC, Kelurahan E, di TPS 11, ada di Romawi 3, yaitu jumlah surat suara yang digunakan menyatakan berarti di Romawi 3 di kesalahannya. Nah untuk keterangan seperti insert comment ini bisa dipakai insert comment ataupun langsung di sel ini dituliskan. Nah kita coba lihat di sheet 1 tadi, yaitu sudah diisi di Kelurahan E TPS 11 CC, Kecamatan CC, Kelurahan E TPS 11, Kelurahan CC, CB, CC, Kelurahan E, ya, CC, Kelurahan E, CC, Kelurahan TPS 11 ini ya. TPS 11 di Romawi 3. Nah ini dia ada kesalahan ini. Jumlah suara digunakan, kenapa ini dia berwarna merah? Ini format akan mendeteksi apabila ada penghitungan dari 4 kolom ini yang tidak sesuai. Artinya jumlah suara yang diterima dikurangi dengan jumlah suara dikembalikan dan dikurangi jumlah suara yang tidak digunakan, hasilnya harus jumlah suara yang digunakan. Nah, apabila kita hitung masalah aritmetiknya, tentu ini tidak sinkron. Jadi di sini memang harus lebih besar 269. Ini 257, kalau ditambah 2 baru 259. Berarti ada kekurangan 10. Nah, nanti di faktanya gimana? Di sini kalau memang mau dia berwarna seperti yang lain, artinya tidak ada kesalahan, harus ditambahkan di 2 kolom ini 10. Bahkan di sini 15 ini, jadi kita bikin di sini 11. Nah, sel kembali berwarna seperti semula, tidak ada kesalahan secara rumus. Baru nanti, nah itu harus diketahui nanti oleh saksi, ditandai. Jadi ketika menginput ada kesalahan, langsung dibikin di sini. Ini sudah dibikin di sini, ditandai nanti sehingga saksi pada saat untuk
Nah, bagaimana dengan kolom-kolom lainnya? C1 plano, modul C1, ya, C1 bicara. Nah, ini yang tentang form C1 dulu. Nah, C1 plano ini sebagaimana PKPU 3 dan 4 2019 kan dibolehkan memfoto hasil rekapitulasi. Nah, itu dipoto C1 planonya untuk bagian barang bukti, bagian barang sekalian juga mensinkronkan dengan hasil sertifikat C1. Nah, fotonya bisa dengan bikin scanner biar hasilnya bersih, kemudian di convert forward, nah baru nanti dipindahkan kemari. Nah, itu juga dengan hasil sertifikatnya ya. Misalnya ini kan sertifikat hasil nih. Nah, ini kita perkecil, jadi seandainya diperlukan tinggal menarik saja, kemudian diperbesar di Word, tinggal di print. Nah, jelasnya. Oke. Akhirnya begitu juga dengan berita acaranya, karena hasil kan harus dilengkapi dengan berita acara. Nah, begitu juga nanti setelah ini kan foto dari TPS form C, sampai nanti di kecamatan kan tentu pleno. Nah, hasil pleno juga foto kembali, hasilnya juga sama seperti tadi, dibikin forward, tempelkan di sini mulai berita acaranya dan sertifikat hasil. Itu juga sampai kota kabupaten, sehingga lengkap foto-fotonya. Dan kemudian bila perlu nih ada saksi berfoto di TPS, bisa selfie, bisa ini tinggi di TPS sehingga menguatkan makanya benar saksi kepada TPS. Dan form C1-nya ini adalah memang dari beliau penaruh sebagai saksi TPS dan mendapat form C1 dari KPPS. Nah, itu ya untuk keterangan sheet 2. Kemudian kita sheet 3 itu tentang link. Nah, link ini sama isinya dengan C1, sama isinya apanya kita lihat sini ya, tentang umpamanya lebih enak ini apa, data pemilih umpamanya di ini ya, angka 200 ini enaknya 200.535 untuk jumlah laki-laki di data pemilih. Kita lihat di 200.535 di data pemilih. Oh ya, waduh lagi ya. Alhamdulillah. Nah, ini ya, sama ya linknya. Nah, apa guna link ini? Kalau yang di sheet 1 ini kan sudah terproteksi, tidak bisa dirubah-rubah oleh keduanya. Nah, kalau dirubah dia akan berubah enggak. Dan ini juga ya jangan dirubah. Tapi ini untuk di print, makanya dia di setiap lembar apanya ini ada kop tentang dari bawahnya di print, dan ukurannya bisa rekan disesuaikan mau ukuran huruf berapa, kan nanti 22 atau berapa enaknya, tergantung saksi ininya pas untuk menyelesaikan yang mau besar. Dan
yang untuk di bawah BRD tingkat 2 ada 2 dapil. Ini kan seandainya contohnya ini untuk provinsi dan pusat. Nah, kalau dia 2 dapil, bisa banyak kita ini bagi untuk CA, CB, CC, CD, dan CE ini dapil 1, CF, CG, CH, CI, CC, CD itu dapil 2. Mari kita coba dia untuk CA dan CE. CE, nah jadi dua. Format kosongnya seperti ini. Untuk pengisiannya juga sama seperti tadi, tidak perlu saya terangkan. Menggunakan durasi, dan nanti jika rekan ingin bertanya bisa menghubungi kami. Juga nanti silakan diberi komentar atau pertanyaan jika ada yang ingin dipertanyakan. Nah, ininya dapil 1 CA, CB, CC, CD, CE dengan TPS 765 TPS. Ini dia masih kosong karena belum terisi. Ya, untuk pembagian senletnya kita langsung ke contoh yang sudah terisi. Nah, ini dia contoh yang sudah terisi untuk dapil 1 dengan dapil 1. Nah, ini dia tadi berapa? 765 TPS, yaitu kecamatan BA, JB, JC, JD, dan CE. Nah, ini kita namakan juga pengisian ininya surat suara caleg, yang kalau untuk jumlahnya horizontal saya rasa nggak perlu saya jelaskan lagi ya, jadi tetap jadi sudah saya jelaskan. Tinggal kita lihat ini koneksi antara rekap seluruh TPS dengan rekap kelurahan, dengan rekap kecamatan, dengan rekap kabupaten kabupaten kota sama apa tidak. Ya, sedikit. Kita bahas sedikit untuk ini ya, melihatnya di Jawa kita di jumlah pengguna pilih. Pengguna pilih di sini rekap seluruh TPS ada 195.190. Ini rekap seluruh TPS ya, dari kecamatan CA sampai kecamatan CE. Kemudian ini rekap kelurahannya, ya, rekap masing-masing ya kelurahan DE di kecamatan CA. Ini kecamatan CA, kecamatan CD, ini kelurahannya. Kemudian CC, CD, CE, jadi 195 atau 90 ya sama ya. Kemudian dia rekap kecamatannya yang langsung dia berbentuk dengan rekap kabupaten kota. Ini dia rekap kecamatannya dari kecamatan CA, CB, CC, CD, CE, ini ya 196. Dia sudah terkoneksi. Nah, kemudian ini dia persentase kehadiran pemilih. Kemudian ini juga perolehan suara. Tentu pertama tadi kita sampai Pak Hasil sini. Coba kita coba dulu di partai Q ya kan. Ini kita isi coba NOP ini ya. Ini tidak bisa diisi yang ini ya, nggak bisa di sini protek. Bisa diisi itu di bagian atas ini ya. Semua soalnya kita di mana aja kita klik ya, tidak ada. Semua kita simpan 10.000. Nah, 10.000 kita lihat di senletnya.
Nah, berubahnya menjadi yang tadi 7.650, ya kan? Jadi 17.649. Oh, ada yang satu. Oh iya, satunya kan tadi seharusnya kan 10.001, masa yang kurang. Jadi 17.649. Yang tadinya kan satu. Jadi 7.9 dan langsung ya persentase juga berubah. Persentase berubah. Ya, kita kembalikan dulu. Nah, kembali semula. Nah, yang tadi waktu masih keseluruhan kecamatan belum saya buat untuk ini ya, sinkronisasi antara rekap informasi TV dengan rekap atau dengan rekap prima kecamatan. Ini di level 1 sudah saya buatkan. Nah, ini rekap kecamatan menurut rekapan dari format TVB CA, CB, CC, CD, CE. Jadi untuk yang persamaannya coba kita lihat di kecamatan CC untuk jumlah laki-laki 2079 ya. Nah, jadi berarti ini sama dengan ini. Dan apabila yang ini bergerak itu link, ini bergerak angkanya, ini juga ikut bergerak. Ini diisi. Cuman pengisinya bukan dari sini, dari TPS. Nah, begitu selesai pleno kecamatan, hasilnya agar disinkronkan dengan hasil format TVB. Karena kalau menurut ilmu eksak dengan sumber C1 yang sama, dia harus sama. Dia harus sama hasilnya. Jadi seandainya sini yang perlu diisi pun hanya cukup dua kolom ini, karena di kolom 17 ini kan format TVB sudah otomatis terisi, tidak perlu diisi penjumlahannya. Jadi seandainya ini 20 185 ini 20 955 20 995 terus langsung dia terisi 40 pertama, begitu seterusnya. Nah, kalau cuma tadi ini ada yang belum saya sampaikan sebelum pengisian ini kan ketika menginput kan mungkin ada kesalahan pengisian, ada mungkin ada sesuatu yang salah penyebab pengisian. Itu data awal. Ini kan sudah terisi, cuman untuk pleno kecamatan belum terisi. Nah, sebelum terisi ini agar dikopi, diletakkan di sheet flatnya ini saya buatkan ini. Jadi dikopi dari sini, kemudian di sini dikopikan sehingga nantinya tidak jadi data awal. Data awal ini data hasil penginputan, baik ada C1 yang salah pengisian penjumlahannya. Nah, baru kembali ke yang C1 ini, inilah data yang telah diperbaiki dan kemudian di bawahnya harus disinkronkan dengan pleno kecamatan. Saya kata sudah agak lama juga ya ini ya. Mohon maaf rekan-rekan sekalian,
Selain itu banyak makan durasi, tapi memang harus dituntaskan penjelasannya. Dan penjelasan saya ini seandainya ada rekan-rekan yang belum paham, silakan nanti bisa melalui WA atau call. Kalau saya sedang sibuk mungkin tidak lewat, atau nanti dari postingan ini bisa komen tentang format ini dengan nomor 0822 6738 8136. Jadi dan juga apabila format ini rekan-rekan tentu sebuah KT anggap penting untuk merekap atau mengawal suara rekan sekalian, juga untuk mengetahui suara hasil peraturan dari kandidat yang lain, juga dari partai lain, dan juga untuk mengetahui hitung hasilnya, bisa memesan format ini. Dan formatnya tidak mahal-mahal, hanya mengganti untuk 11 kopi kami di tim TVB, tim tersebut bagikan. Semoga pemilu 2024 nanti yang berlangsung sampai 16 Februari berjalan dengan mengikuti rule ataupun peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, sehingga hasilnya apapun hasilnya nanti diterima semua pihak, dan semua baik yang kalah merasa legowo karena sudah dijalankan oleh penyelenggara sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dan ini semoga Indonesia menghasilkan wakil-wakilnya yang benar-benar dipilih oleh rakyat, sehingga